Oke guys, kita akan masuk ke video yang berikutnya. Jadi di video-video sebelumnya kita udah belajar mengenai medan listrik, bagaimana cara menghitungnya, lalu soal-soalnya. Juga kita udah belajar mengenai potensial listrik, cara menghitungnya dan juga contoh soalnya. Masing-masing secara terpisah. Nah di video kali ini kita akan coba menggabungkannya, mengkaitkannya. Jadi ternyata ada hubungan antara potensial dan medan listrik. Jadi ini sangat penting karena kita bisa mencari besaran skalar ya, potensial dari vektor medan listrik dan sebaliknya. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu nih bagaimana mencari medan listrik dari potensial listrik. Oke, ini dia gimana cara kita mencari medan listrik E dari potensial listrik V. Pakai rumus ini, vektor E sama dengan minus segitiga kebalik V. Nah, apa ini segitiga kebalik? Oke, jadi ini adalah suatu simbol matematis ya, yang baru yang akan diajarkan di sekarang. Jadi, segitiga kebalik ini itu disebut sebagai simbol nabla. Oke, sebagai simbol ini namanya simbol nabla. Nah, nabla ini bertindak sebagai operator terhadap fungsi V yang adalah potensial. Nah, sebagai operator itu dia disebutnya operator del. Oke, operator del. Operator del ini bekerja pada potensial V yang adalah skalar. Nah, kalau operator del bekerja pada fungsi skalar seperti ini, itu disebutnya sebagai operasi gradien. Oke, jadi ini udah banyak banget istilahnya nih ya. Kenapa bisa macam-macam? Karena sebenarnya operator del ini bisa juga bekerja pada vektor. Dan itu nanti namanya lain gitu, namanya beda lagi. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu karena itu masuknya ke materi kalkulus vektor sebenarnya ya. Yang ini kita bahasnya tentang operasi gradien aja. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung gradien? Apa isi dari gradien tuh? Oke, ini kita akan bongkar ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini ya. Oke, ini dia. Kalau ruas kiri dibongkar ya, vektor E, itu nanti akan jadi seperti ini. Kita urai vektor medan listrik ke masing-masing sumbu. EX berarti komponen medan listrik arah sumbu X, tambahin vektor I, lalu ini arah sumbu Y komponennya, tambahkan Y dan seterusnya. Sedangkan untuk yang gradien, ya ini kalau diurai itu ternyata jadinya seperti ini. Do V do X I, do V do Y, Y, do V do Z K. Kalau ada yang familiar ya, ini simbol apa? Ini turunan parsial yang sebenarnya udah pernah dibahas di materi gelombang ya. Mungkin nanti bisa dicek untuk ingat-ingat lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dilihat ya, ini kita bacanya gini. Untuk mencari medan listrik arah X, EX, berarti lihat aja yang sesama I. EX sama dengan minus dv do X. Kayak gini nih misalnya nih, EX sama dengan minus dv do X. Kalau mau cari E arah sumbu Z, berarti minus dv do Z. Ya, jadi turunkan terhadap si sumbunya aja dari si potensial itu. Jadi sebenarnya ini ngitungnya simple sih, yang penting bisa turunan parsial. Nah, coba kita langsung masuk ke soalnya nih. Oke, jadi misalnya di suatu daerah itu ada potensial listrik V dan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan XY kuadrat. Jadi dua dimensi nih potensialnya. Tentukan vektor medan listrik di daerah ini di titik 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Oke, ini bisa langsung pakai rumus ini aja. Karena ini hanya ada X, Y saja, berarti nanti nggak mungkin ada EZ. Hanya ada EX dan EY. Oke, kita hitung dulu deh dua-duanya ya. Oke, berarti kalau mau cari E arah X, tinggal gini aja kan, minus dv do X. Turunkan potensial V terhadap X saja, yang dianggap variabel X. Y itu dianggap konstanta, dianggap angka aja. Berarti jadinya gimana? Minus, turunan ini, berarti jadinya Y kuadrat ya. Oke, lanjut. EY, itu juga sama rumusnya, berarti minus do V do Y ya, diganti aja. Jadi kita turunkan V terhadap Y saja. Yang dianggap variabel hanya Y, X dianggap angka aja, konstanta. Berarti gimana? Y kuadrat turunin 2Y kan? X-nya anggap konstanta, jadinya 2XY. Kasih minus ya. Tinggal masukkan titiknya kan ya. Kita pengen nih X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Oke, masukkan. Kalau dimasukkan jadi kayak gini ya. X-nya berarti minus Y kuadrat, masukin Y-nya 1, minus 1. Y minus 2XY, masukin X-nya 1, Y-nya 1, jadinya minus 2. Oke, terakhir tinggal digabungkan ke bentuk vektor. Maka kita peroleh seperti ini vektor medan listrik kita di titik 1,1. Minus I minus 2J. Gitu ya. Jadi yang penting bisa ngitung gradiennya aja. Bisa ngitung turunan parsial ya. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, mencari beda potensial listrik dari medan listrik.
Nah, jadi untuk yang kali ini lebih ribet karena kita nggak bisa cari potensial. Biasanya dari beda potensial. Jadi harus 2 titik minimal. Dan melibatkan integral. Dan ada vektornya. Beda potensial antara titik 2 dan 1, V2 min V1 sama dengan minus integral dari titik 1 ke titik 2. Hati-hati ya urutannya jangan sampai kebalik. E dot dr. E-nya medan listrik. Dr nanti apa itu tergantung soal ya. Kita akan nanti langsung aja tunjukkan. Nah, jadi intinya adalah kita hanya bisa menghitung beda potensial. Kalau mau menghitung potensial di satu titik aja, berarti perlu titik referensi. Gitu. Jadi ilustrasinya akan seperti ini. Misalnya kita ingin mencari beda potensial antara titik 2 dan titik 1. Dan di daerah ini ada medan listrik E, seperti ini. Nah, nanti kita harus menghitung integral ini. Jalan dari 1 sampai ke 2. Menurut suatu lintasan tertentu. Kayak gitu kira-kira. Oke, kita akan langsung masuk aja dia ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soal cukup penting karena akan banyak digunakan di aplikasi topik berikut-berikutnya. Ini mengenai pelat sejajar. Kita punya pelat sejajar seperti ini, yang luasnya tak hingga. Ini plus sigma, ini minus sigma. Jarak bisa mereka D. Carilah beda potensial antara pelat yang plus dengan pelat yang minus. Jadi V plus dikurang V min. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini titik 2, ini titik satunya ya, kira-kira kayak gitu. Oke, kita perlu apa kalau mau ngitung ini? Integral ya, integral dari 1 ke 2, E dot dr. Kita butuh E dong, berarti. Oke, kita sebenarnya udah pernah belajar ya, kalau di pelat sejajar seperti ini, maka di antara kedua pelat akan muncul medan listrik yang seragam dari pelat plus ke pelat minus. Oke, seperti ini. Dan dia seragam, artinya tidak bergantung pada jarak. Dan rumusnya adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Terus nanti kita hitung integral, itu kita perlu sistem koordinat. Jadi kita buat dulu sistem koordinatnya, misalnya seperti ini. Kita anggap ke kanan itu sumbu X positif, pelat yang plus itu di X sama dengan 0, lalu pelat yang minus berarti di X sama dengan D. Nah, karena medan E kita berarti di sini ke arah X positif ya. Berarti kalau dinyatakan dalam vektor, akan jadi seperti ini. E sama dengan ini, tambahin vektor I. Itu ya, ini vektor E-nya secara lengkap. Tinggal DR ya. DR-nya tuh apa? Nah, untuk DR itu jadi semacam vektor posisi. Tapi tergantung arah medannya. Karena medan kita hanya di sumbu X saja, satu dimensi saja, kita tulisnya DR-nya nanti gini. DX I. Gitu. Ya. Karena medannya hanya ke sumbu X saja. Cukup tulis seperti ini. Oke, sekarang baru kita lakukan integral. Oke, kita yang mau menghitung beda potensial antara pelat plus dan pelat minus, berarti gini hitungnya, delta V sama dengan V2 min V1. Yang adalah ini ya. Jadi kita ikutin notasinya sama persis. Sekarang kita masukkan titik 1 itu apa, titik 2 apa, E apa, DR apa. Berarti jadi kayak gini dong. Delta V sama dengan minus integral dari 1 ke 2. 1 itu apa? X sama dengan D. 2, X sama dengan 0. Ya, integral dari D sampai 0. E-nya kita masukin, sigma per epsilon 0 I dot produk dr-nya dx i. Nah, i dot i habis ya jadi 1 ya. Jadi tinggal 1. Berarti sisa kayak gini dong ya. Delta V sama dengan minus integral ini. Nah, ini bisa kita ubah batasnya. Minusnya hilang. Jadi seperti ini nih. Integralnya dari 0 sampai D. Minusnya hilang. Nah, kalau lihat tinggal dihitung integralnya. Ini gampang banget. Karena ini konstanta. Bisa keluar dong. Jadi seperti ini. Berarti cukup ngitung integral ini. Dan integral ini berarti kan X dari D sampai 0. Jawabannya D. Jadi inilah jawaban akhirnya. Delta V sama dengan sigma D per epsilon 0. Ya, atau ini bisa juga dinyatakan karena sigma per epsilon 0 itu E sama dengan ED. Ya. Medan yang seragam dikali dengan jarak antara kedua pelat. Nah, ini hasil sangat penting karena nanti akan banyak kepake. Terutama di kapasitor nanti ya. Di topik yang akan mendatang. Gitu. Ini contoh paling sederhananya. Sekarang mari kita masuk lagi ke satu soal yang lebih ribet. Oke, ini tentang simetri bola nih. Kita punya kulit bola konduktor ya, jadi dalam A, jadi luar B, muatan 2 Ki. Konsentrik dengan konduktor ada kulit bola tipis minus 3 Ki, jadi C, dan di pusatnya ada muatan plus Ki. Ini sama persis dengan soal yang dibahas di video konduktor. Sama persis, nggak ada yang diubah. Tapi yang diubah adalah pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan potensial listrik di titik R sama dengan A. Jadi dari dalam si konduktor dan ambil titik referensi ya di R tak hingga. Karena kita disuruh cari di satu titik aja.
Makanya kita perlu titik referensi. Oke, kita gunakan hal yang sama pakai rumus ini. Tapi tadi kita butuh E kan ya. Kita harus ngitung dulu E-nya. Nah, kebetulan E-nya udah pernah kita kerjakan di video sebelumnya. Jadi tinggal dilihat aja ya video yang sebelumnya. Karena ini pakai hukum Gauss dan cukup lama. Ini hasil akhirnya. Dan ini mengatakan bahwa E kita beda-beda di tiap daerah. Ada yang radial keluar karena muatannya plus. Ada juga yang E-nya 0 ya. Oke. Berarti kita harus menghitung seperti ini. Potensial di R sama dengan A dikurang referensinya, yaitu di tahingga, sama dengan minus integral ya dari titik tahingga sampai dengan titik R. E.dr. Titik R-nya ada di sini. Oke. Kita harus integral dari mana? Dari tahingga sampai R. Tahingga itu titik yang sangat jauh di luar. Harus dibawa kita integral sampai ke sini. Nah, perhatikan bahwa ketika kita mengintegralkan, itu melewati daerah yang berbeda. Daerah sini, dan daerah sini. Dan dia punya E-nya beda-beda. Di tiap daerah beda-beda. Oh ya, karena itu integralnya harus dipecah nanti. Dipecah ke dalam 3 integral yang berbeda. Karena melewati daerah yang berbeda. Pertama dari tahingga sampai C ya. Dari tahingga sampai C. Sampai sini nih. Medannya yang ini. Kemudian dari C sampai B. Ya, dari sini, sampai sini. Itu E-nya yang ini. Kemudian terakhir dari B sampai dengan A. Oke, dan medannya adalah yang ini. Terus DR-nya apa? Nah, karena medan kita itu radial, maka DR-nya begini nulisnya. DR sama dengan DR R topi. Jadi karena radial, maka DR-nya juga pakai R topi. Kita integral terhadap R. Oke, ini integralnya pusing ya, ada 3 kali. Tapi kabar baiknya adalah sebagian besar itu E-nya 0. Pertama yang di sini ini 0 nih. Integral tahingga sampai C, yang ini E-nya 0. Dan dari B sampai A itu juga 0 E-nya. Jadi sisa yang ini aja, ini yang nggak 0. Maka dari itu V di A tinggal sisa ini aja, integral dari C sampai B E.dr. Dan masukkan E yang ini, berarti ya 3Q per bla 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 R topi. Jadi kayak gini ya. Ini dot produknya hilang karena nanti E-nya kan R topi, DR-nya R topi juga, di dot jadinya hilang. Sisa ini. Oke, ini konstanta 3Q per 4 epsilon 0 bisa dikeluarkan ke depan. Jadinya kayak gini. Oke, berarti kita tinggal ngitung integral yang ini aja. Yang sampai R kuadrat dr. Jadinya itu nanti seperti ini ya. Ini sampai R kuadrat, di integralnya jadinya minus per R. Batasnya dari C sampai B. Masukkan aja berarti. Maka akhirnya akan dapat V di A itu sama dengan 3Q per 4 epsilon 0 per B minus per C. Gitu, ini hasil akhirnya. Sip. Jadi kuncinya adalah integral bisa dihitung dan kita tahu E-nya yang mana yang dipakai. Karena bisa jadi E tiap daerah akan beda-beda. Dan kita harus pecah integralnya ke dalam batas-batas yang berbeda juga. Seperti itu. Jadi kalkulus banget ya memang ini hitungnya. Oke, dengan demikian materi mengenai potensial energi telah selesai. Semoga ini semua dapat membantu kalian dalam pemahaman. Jangan lupa like dan subscribe supaya video-video kami bisa semakin bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.